Jadi memang ada namanya sholat sunnah hajat. Jadi Sayyidina Ali itu karena tidak ada makanan di rumahnya, dan dia yakin betul bahwa saya baru pulang saja memperjuangkan agama Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang aku lakukan. Sehingga Sayyidina Ali itu melaksanakan, dia beritahu istrinya, saya ke masjid dulu, saya mau sholat. Jadi itu Sayyidina Ali melaksanakan sholat 2 rakaat. Di dalam sholatnya itu cuma berdoa dan singkat aja, tidak ada, saya lihat di buku risalah itu hanya mengatakan, ya Allah, aku tidak meminta pun kau sudah tahu bahwa aku tidak punya makanan di rumah. Itu sudah disampaikan. Jadi itu pendek sekali doanya. Kadang-kadang kita kalau berdoa itu belok-belok. Itu Sayyidina Ali itu tidak belok-belok. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tidak meminta pun engkau sudah tahu bahwa aku tidak memiliki makanan di rumah. Artinya makanan di rumahku habis dan aku ini mau makan. Setelah itu Fatimah itu kaget karena pabrik gandum yang ada di belakang rumahnya itu yang tertutup tidak pernah dibuka, itu justru menyala. Jadi pabrik gandum itu berputar sendiri. Kemudian dia turun melihat dan ternyata gandum itu keluar, sehingga dia mengambil tempat untuk dia tak ada gandum itu, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Semua tempat-tempat yang ada di rumahnya dia sudah ambil, dia pakai untuk menada tapi masih mengalir, sehingga itu dia kaget. Sebenarnya gandum ini dari mana? Kok bisa mengalir seperti ini? Tidak ada yang istilahnya tidak terbuka bagian atasnya. Kemudian naiklah dia memanjak, kemudian dia buka penutupnya, baru berhenti gandum itu mengalir dari pabrikan itu. Dan setelah itu dia tidak menyentuh apa-apa, langsung lari ke Rasulullah melapor. Belum sampai di rumahnya, baru menghadap di pintu Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, maukah engkau kabarkan aku tentang sesuatu yang Allah berikan kepadamu? Jadi Nabi sudah tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya engkau tidak membuka penutup pabrik gandum itu, maka gandum itu tidak akan pernah berhenti mengalir hingga dunia ini kiamat. Itu rezeki dari langit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena engkau telah mengurus agamanya. Jadi itu langsung pulang. Jadi peristiwa yang dialami Sayyidina Ali itu dia yakin betul itu, bahwa mengurus agama Allah itu akan membukakan pintu rezeki. Makanya dalam kehidupan ini saya selalu mengatakan, yang penting kita sebenarnya kuncinya, karena pembuka rezeki itu kan banyak Pak. Ada doa, ada wirid, ada memang sholat. Sholat sunnah duha itu 4 rakaat, itu memang untuk pembuka pintu rezeki. Karena Rasulullah sudah janjikan, siapa yang sholat 4 rakaat istiqamah di waktu pagi, maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Kemudian yang kedua suratul Waqiah. Suratul Waqiah itu pembuka pintu rezeki Pak. Makanya saya pernah amalkan khusus ini. Cuma biasa orang agak berat. Itu membaca Waqiah, kalau kita mau khusus untuk tembus sesuatu yang agak berat, itu dibaca 77 kali. Saya pernah amalkan 1 kali, tapi sesudahnya itu saya tidak amalkan. Biasa ada yang kasih tahu saya itu, teman bilang, bisa diamalkan. Saya bilang enggak, hanya kondisi tertentu betul saya bisa amalkan. Saya pernah amalkan 1 kali, saya harus terima, mudah-mudahan ini bukan riya. Saya pernah amalkan itu karena saya punya guru itu yang beritahu, baca 77 kali dengan sholat sunnah hajat sebelumnya. Laksanakan sholat sunnah hajat Nabi Khidir. Memang ada sholat sunnah hajat Nabi Khidir itu, tapi saya tidak bahas dulu itu. Kita bahas khusus untuk sholat sunat itu. Jadi mengatakan laksanakan sholat sunnah hajat Nabi Khidir, kemudian baca suratul Waqiah itu 77 kali. Seingat saya itu sesudah sholat maghrib saya sudah baca beberapa kali, kemudian selesai sholat isya saya lanjut. Itu sampai jam 2:30 subuh baru selesai. Karena waktu itu pondok mau dicor, nah uang tidak cukup. Triples sudah terpasang, tapi untuk dana untuk itu tidak cukup. Sehingga saya mengatakan, pantang saya kalau jadi masalah ini kalau tidak berdoa. Jadi saya lakukan itu, sebenarnya tidak yakin juga, karena baru pertama kali lakukan. Saya hanya sebutkan sekian yang saya butuhkan, karena sudah dihitung sekian juta yang saya butuhkan untuk supaya selesai dicor ini. Jadi melakukan itu, pas jam 3 selesai, 77 kali. Sudah itu, saya kembali tidur sejenak, selesai sholat subuh saya tidur, tidak bangun, tidur. Kemudian nanti jam 9:30 baru saya bangun. Pas bangun buka HP, ada panggilan 8 kali. Kemudian saya buka, saya bel, itu sudah tidak aktif, tapi ada chat masuk di WA itu mengatakan, mohon maaf Pak Ustaz,
ada sedikit sedekah itu saya titip di pondok, cuma karena tidak ada orang, saya lemparkan itu masuk lewat lubang angin itu di atas pintu. Jadi dia cuma cek begitu. Saya periksa, Pak, itu pas dengan jumlah uang yang saya butuhkan untuk pembangunan itu. Dan sampai hari ini saya selalu pikir siapa orang itu yang kasih. Saya belum tahu. Saya ketika bel nomor itu saya masih simpan sampai hari ini. Kadang saya bel itu tidak bisa masuk. Saya mengatakan mungkin orang ini memang apakah Allah mengutus hanya untuk itu. Jadi sampai hari ini sering masih di HP saya itu masih tersimpan. Saya hanya tulis itu penyumbang misterius. Saya tulis itu karena saya sering bel-bel nomornya itu tidak masuk. Chat WA-nya itu saya enggak, sampai hari ini selalu masih biasa berpikir. Tapi amalan itu saya tidak pernah ulang. Ada beberapa amalan itu, Pak, saya biasa tes. Hanya sengaja untuk mau tahu apakah jadi atau tidak. Pernah satu kali juga itu amalan surah Yasin, Pak. Saya pernah tes itu ketika masih kuliah. Saya ingat itu pas semester 7. Itu belangko SPP itu saya gulung, kemudian saya simpan di tas ransel samping. Baru saya naik sepeda. Itu di Makassar. Jadi saya naik sepeda itu dari ada jalan di situ di Cendrawasih itu ke Andi Tondro namanya. Itu naik sepeda. Belangko SPP itu jatuh. Dan itu harus di store untuk ikuti ujian konferensi. Saya pergi melapor bahwa jatuh, dosen tidak mau terima. Bilang tidak, harus kau lampirkan belangko pembayaran. Saya mengatakan ini jatuh, tidak tahu di mana jatuh. Dia bilang harus ambil surat keterangan, baru pergi print ulang untuk datanya di bank. Saya bilang wah parah ini. Jadi saya itu stres karena tinggal 4 hari harus ujian. Saya pulang itu sudah putar 2 kali bolak-balik mencari itu di jalan yang saya lewati tidak ada. Saya ke Menuruki waktu itu. Di tempat itu saya duduk, pas saya ingat. Jadi saya duduk itu karena sudah kelelahan, pas saya ingat ketika belajar tasawuf sama guru tak, ketika ada sesuatu barang yang hilang dan kau yakin barang itu adalah betul-betul milikmu, maka bisa kau lakukan ketika hilang, bacakan surah Yasin. Setiap sampai pada kalimat mubin kau singgah dan sebut namanya pemimpin jin Islam, minta dia membawakan kamu. Jadi dulu diajarkan itu disuruh pakai tempurung kelapa untuk disimpan di tanah. Nah waktu itu tidak ada tempurung kelapa, yang saya dapat cuma sabuk kelapa. Saya bilang mungkin sama gini. Jadi saya simpan itu di bawah pohon asam, kemudian saya bacakan. Di dalam itu saya bacakan. Jadi saya bacakan itu di malam hari. Selesai saya bacakan, itu saya pergi makan, lupa bahwa saya sudah baca itu. Pas sudah sholat subuh, duduk-duduk langsung saya ingat, ini kemarin saya baca, tadi malam saya baca Yasin untuk supaya benda itu bisa kembali. Saya coba tes itu, Pak. Saya pergi buka, ternyata lipatan kertas itu ada di bawah sabuk kelapa itu, dan itu sudah basah sepotong. Saya itu tidak habis pikir. Saya mengatakan jatuhnya antara Cendrawasih ke Andi Tondro kok bisa ada di Menuruki. Itu yang membuat saya bingung. Ini kok oh ternyata. Jadi saya pernah dikasih tahu, Bapak ketika misalnya punya barang berharga seperti emas kemudian jatuh dan hilang, lakukan itu. Kalau betul-betul hilang itu, baca surah Yasin sampai pada kalimat mubin, itu singgah. Itu mubin itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Fi dhalalim mubin. Di situ kita singgah. Sebut namanya pemimpin jin Islam. Tapi saya tidak kasih tahu, cari itu. Kalau pemimpin jin kafir kan namanya Ifrit. Kalau pemimpin jin Islam cari sendiri. Nanti Bapak akan temukan itu. Jadi tidak boleh pindah dari saya itu, Pak. Jadi memang guru tak bilang jangan ajarkan langsung itu, biarkan dia mencari. Saya juga dulu ke situ begitu. Kau cari. Oh, saya itu bertanya ke ulama, baru ke situ ini namanya. Baru saya itu saja disuruh itu. Jadi pemimpin jin Islam itu disuruh, memang ada, dan itu ternyata betul, Pak. Jadi sampai hari ini itu amalan itu saja. Termasuk ada satu doa itu, Pak. Saya pernah juga alami itu. Ketika sama sekali tidak ada uang, saya pernah alami 1 kali. Saya pergi ceramah itu di Prepare, itu celana hitam. Sampai hari ini makanya saya malas pakai celana kalau pergi ceramah, kalau pakai sarung. Kenapa? Itu gara-gara celana hitam. Saya punya celana itu sama. Selipinya juga sama. Lalu saya gantung itu berdampingan. Yang saya ambil itu yang tidak ada dompetnya. Itu baru saya singgah di Pertamina itu isi bensin, dan selalu saya kalau isi bensin itu Pak tidak pernah mengatakan 10.000, 20.000, tidak pernah. Karena itu wasiat guru saya. Kalau kau isi bensin kendaraan munak, bilang saja full. Kalau uangmu tidak cukup, suruh saja bilang isi. Kalau sudah mendekati kasih bilang stop. Jadi saya selalu kasih begitu. Jadi kalau isi bensin itu kasih full. Biasanya kan petugas Pertamina itu kan pintar, Pak. Kalau isinya misalnya 50.000, itu dia kasih kurang sedikit lah.
Misalnya biasa 49.200, langsung dia sebut 50.000. Itu memang pasang gerunta. Kasih tahu, bilang kasih full. Kalau lebih, bayar. Itu yang lebihnya itu sedekahna. Ketika kendaraanmu kau isi dan setiap bensin yang masuk ada sedekahmu, maka mobil itu tidak akan terbakar. Walaupun dibakar orang tidak akan terbakar. Itu pesan beliau. Dan saya sudah buktikan itu ketika melihat kendaraannya gerunta itu. 2 mobil di sampingnya terbakar, rumah yang dia tempati itu terbakar, motor yang 3 di sampingnya terbakar, hanya motornya yang tidak terbakar. Itu saya sudah buktikan itu bahwa ternyata memang api tidak akan membakar, setiap bensin yang masuk itu ada sedekah. Kadang kita Pak itu langsung sebut 10.000. Langsung dia matangin, oh ini sudah nanti mau lewat ini. Biarkan kita bersedekah. Karena yang lebihnya itu diambil oleh petugasnya, bukan pemilik Pertamina Pak. Memang kadang-kadang ini Pak sebenarnya kita malas sedekah. Padahal di situ tolak balanya luar biasa. Bahkan saya diwasiatkan itu, kalau kau punya kendaraan, beli bensin, masukkan ke dalam botol, tutup rapat, kemudian masukkan ke kantong plastik, baru simpan di jok mobil. Kau niatkan, bensin ini saya akan kasih kepada orang yang kehabisan bensin di jalan. Biasa kita temukan orang dorong motor Pak karena kehabisan bensin, apalagi kalau malam-malam. Kalau kita kasih uang 100.000 itu tidak terbantu, tapi dengan bensin 1 botol aqua kecil itu bisa membantu dia. Saya pernah dikasih tahu begitu Pak. Baru dia saya kasih tahu, kalau kau melakukan itu, selama masih ada bensin itu di motormu, di mobilmu, maka tidak akan pernah kau kena musibah. Karena itu dijaga oleh malaikat hafazah. Karena orang yang menyimpan sesuatu untuk membantu sesaudaranya, maka Allah akan menyelamatkan orang itu. Kalau doa Pak bisa dilupa, tapi kalau itu tapi jarang Pak. 100 mobil untung kalau ada 1 yang simpan begitu. Jadi biasa itu kalau saya naik ke Makassar dari Sidrap, biasa saya kasih tahu itu mobil-mobil penumpang. Saya kasih tahu, kau ambil bensin, simpan di botol, tutup rapat, kemudian kau simpan di jok mobil. Niatkan untuk membantu orang yang kehabisan bensin di jalan. Saya kasih tahu begitu Pak. Selama masih ada bensin itu, maka itu akan malaikat selalu doakan supaya kita tidak kena musibah. Sebenarnya hal sederhana, tapi itu jarang orang lakukan. Dan itu bisa menjadi amal rahasia. Kita tidak tahu siapa yang kita bantu. Mungkin orang itu dorong motor, ada istrinya yang jalan, mungkin anaknya bahkan di tengah malam kadang hujan kehabisan bensin, itu kita kasih. Itu sederhana Pak, tapi itu luar biasa. Ketika orang bisa lakukan itu bisa menjadi sedekah ikhlas. Karena sedekah ikhlas itu bisa menjadi asbab kita untuk berdoa menjadi tembus. Jadi ada namanya bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh itu adalah amal yang rahasia. Kalau amal yang nampak itu tidak bisa Pak. Kalau amal rahasia itu baru bisa. Makanya orang yang bertawassul dengan amal soleh adalah amal yang tidak nampak, yang memang betul-betul rahasia. Makanya Bapak harus punya itu. Jadi Bapak harus punya amal rahasia. Sesekali sedekah itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Sesekali, jangan selalu mau dihitung Pak. Nanti kan kalau dihitung juga balasannya. Itu kalau rahasia itu. Apalagi ada amalan-amalan tertentu. Sama dengan zikir, mestinya kita punya amalan-amalan khusus. Zikir yang istri pun tidak tahu, mestinya. Jadi ada amalan khusus itu. Sederhana saja Pak, surah Al-Ikhlas 11 kali kita baca. Tapi itu orang tidak tahu. Makanya ada senjata khusus itu yang kita miliki. Nanti ketika mendapatkan kesusahan, langsung minta. Tapi jangan mengatakan dengan pahalanya ibadah ini, jangan. Kasih tahu dengan berkah amalia ini ya Allah, maka selamatkan aku dari masalah ini. Itu bonusnya saja yang diminta, jangan minta pahalanya. Makanya ada itu orang dulu pelajari, istilahnya orang Bugis mapanter. Ini pergi belajar supaya cepat kaya. Itu saya kasih tahu resepnya Pak. Kalau mau cepat kaya gampang. Itu pakai sholat. Nanti malam Jumat laksanakan sholat. Pas selesai maghrib sholat terus sampai masuk isya. Lakukan itu. Kemudian menjelang subuh sholat sampai masuk subuh. Itu insya Allah kaya. Caranya kalau sudah sholat langsung minta, ya Allah, seluruh pahala sholat yang saya sudah laksanakan ini jadikan sebagai harta di dunia. Tidak usah kau kasih saya dari kemudian. Itu kalau Bapak mau kaya, insya Allah Pak kaya, tapi ujungnya masuk neraka insya Allah. Jadi kalau Bapak tidak permasalahkan neraka, ya silahkan. Itu yang dipakai sebenarnya. Dan ada spirit khususnya itu. Dan saya pernah diberitahu oleh beberapa orang bahwa seperti ini amalannya. Kalau saya tidak usah pakai itu, saya kasih resepnya saja. Itu tadi, sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, jangan kurang, bisa lebih. Itu duha Pak, kalau lebih tambah bagus. Kalau 6 rakaat, masuk surga melalui babu duha. Kalau 8 rakaat mendapat rahmat dari Allah. Makanya Nabi lakukan yang 8. Kemudian ada zikir itu, sesudah sholat sunat subuh, amalkan.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Baca 100 kali. Kalau sudah sholat duhur, itu yang saya bilang tadi, zimatnya Ka'bah. Itu sholatnya Nabi Ibrahim. Itu di pintu Ka'bah itu tertulis, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Baca 100 kali sesudah sholat duhur. Kemudian kalau sudah sholat asar, ingat saja amalannya Pak. Ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahalazim. Kalau sudah sholat subuh, sunat subuh. Sudah sholat duhur, baca la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sesudah sholat asar 100 kali juga baca rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Sampai di situ. Jangan baca wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanya rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Cukup itu amalannya Pak. Rutinkan itu insyaallah. Itu saja. 40 hari kita rutinkan, itu sudah terbuka Pak. Apalagi kalau setiap subuh sudah sedekah, walaupun 2.000 rupiah. Itu kuncinya. Cuma kadang kita tertutup. Ada juga yang membuat tertutup itu. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang menutup pintu rezeki Pak. Ini yang fatal ini. Durhaka kepada kedua orang tua. Kalau ada orang merantau tidak mengambil berkahnya orang tua, maka pulang kampung dulu. Pulang dulu. Start kembali. Di situ kehidupan tidak mau berkah. Saya kasih kuncinya, itu kan sebenarnya biasa kalau orang yang kan tidak sama orang, kalau orang tua pasti sama orang punya. Kalau istri kan tidak semua. Makanya kalau tidak orang tua sudah tidak ada, kembali ke istri, karena istri itu pokok Pak. Kalau istri berdoa itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Makanya orang hebat itu ada pada istrinya. Iya, kalau ada orang berhasil Pak, dia istrinya. Di situ pokoknya dia. Kalau kita tidak mau, kalau kita mau buktikan, bisa saya kasih tahu orang yang hebat. Coba kita lihat Soeharto, itu orang hebat Pak. Tapi ketika Ibu Tin wafat, langsung jatuh. Yang kedua Habibie, orang hebat. Tapi ketika Ibu Ainun wafat, selesai dia. Yang ketiga Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang tidak kenal? 2 kali jadi presiden, seorang TNI yang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu yang orang tidak tahu, bahwa wanita yang ada di sisi kita itu adalah penentu. Makanya kalau Bapak mau tahu rahasianya, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, maka pasti hidupnya berkah. Itu kuncinya. Di situ aja Pak. Makanya ketika istri yang berdoa itu tembus. Makanya yang belum punya istri ya sabar. Mohon maaf, itu bekerja 2 kali lipat itu berat. Makanya kita butuh amalan ekstra kalau tidak punya istri. Tapi jangan ditambah, punya 2 istri berarti lebih lancar. Oh jangan, itu jadi masalah. Nanti jamaah akan kadang ngambil kesimpulan kiri, bilang oh kalau banyak Ustaz berarti tambah banyak lagi tuh, jadi masalah itu. Sebenarnya ayat tankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahida, yang menurut saya pribadi, ini saya pribadi, kalau penceramah lain wallahu alam, saya pribadi masih berpatokan pada ulama tafsir yang mengatakan ayat itu turun bukan untuk perintah menambah istri, tapi ayat itu turun perintah untuk mengurangi istri. Ini kan kadang orang pakai untuk menambah Pak, padahal ayat ini menurut ulama kita sebagian itu mengurangi. Kalau dia perintah menambah, mestinya dia sebut dulu 1, 2 baru 3. Tapi kenapa langsung 2? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, langsung 2 disebut. Jadi kalau mau ikuti ayat Pak, kalau menikah langsung 2 perempuan. Kalau kita mengatakan ini untuk menambah. Orang Arab dulu itu Pak tidak disuruh tambah istri, ada yang sampai 30 istrinya 1 orang. Bahkan parahnya itu orang Arab sebelum datangnya Islam, itu perempuan pernah tokoh-tokohnya orang Arab itu melakukan seminar untuk mempertanyakan ini perempuan orang atau barang. Hanya itu yang diputuskan. Ini perempuan orang atau barang, karena mereka itu bisa tukar. Jadi kalau nanti perempuan ada utangnya tidak bisa dia lunasi, dia pinjamkan istrinya ke orang. Dia bilang istriku kau ambil, utangku lunas. Itu dulu Pak. Makanya orang Arab itu dulu itu sampai punya istri sampai 30. Maka turunlah ayat ini untuk membatasi supaya tidak ditelantarkan istri-istrinya. Maka ayat ini turun fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Itu kuncinya. Cuma sekarang kan orang pakai untuk menambah istri, tapi saya tidak salahkan, silakan aja. Tapi saya tidak suruh. Ya, ya, jadi itu yang saya pahami sendiri. Makanya
kalau mau ridho dalam kehidupan ini, kasih istri. Saya itu jarang sekali berdoa. Terus terang, saya kasih tahu. Saya itu jarang sekali berdoa. Berdoa itu hanya untuk jamaah. Kadang berdoa itu untuk anak-anak santri. Tapi kalau doa permasalahan apa, siapa pasti lapor ke istri. Ini kita mau adakan begini, saya mau lakukan begini, mohon doanya. Saya kasih tahu begitu. Karena tangan istri itu ketika diangkat, itu malaikat sudah tunggu, Pak. Apalagi kalau istri dalam keadaan hamil, cepat sekali doanya itu diterima. Ini makanya manfaatkan itu. Jangan juga kita laki-laki kadang, ini istri apa? Tidak. Istri itu amalannya rahasia, Pak. Melayani suaminya dengan membuatkan minuman saja. Ketika dia capek dari kantor, dia buatkan minuman, itu luar biasa. Tapi saya kasih resep perempuan. Ini terakhir, ini sudah setengah jam ini. Saya kasih resep untuk perempuan. Kalau suaminya tidak mau diceraikan sama suaminya, ada kuncinya itu, Pak. Saya dapat di satu kitab itu ada amalannya. Subuh Jumat pertama. Jadi subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah, kayak bulan Ramadan Jumat pertama. Itu kalau Ramadan kan dapat subuhnya. Itu sebenarnya amalan pagi tuh. Tapi bisa dipakai subuh. Tapi ini kan sudah lewat, berarti nanti bulan Syawal. Jadi pas nanti Jumat pertama di bulan Syawal, bikinkan minuman suami, aduk mengikuti arah tawaf. Bacakan inna ansalnahu. Setelah selesai diaduk, letakkan pengaduk itu di tengah. Nanti air itu berhenti sambil mengangkat sendok pengaduk itu. Baru kasih suami kita, dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada wanita yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya, Pak. Makanya beberapa kali Aisyah itu merengek mengambil sisanya Nabi. Merengek itu, minta supaya sisanya Nabi dia minum. Kenapa? Nabi tahu bahwa ini subuh Jumat pertama ini. Pasti makanya dia mengatakan, ini enak sekali saya mau habiskan. Bilang, jangan habiskan ya Rasulullah. Karena Nabi main-main istrinya. Karena Rasulullah yang kasih tahu istrinya. Lakukan ini supaya tidak diceraikan oleh suami. Siapa-siapa yang melakukan itu, maka orang itu tidak akan diceraikan. Makanya kalau ibu-ibu supaya tidak ditinggalkan oleh suami, itu kuncinya. Karena sekarang, Pak, banyak pencuri suami. Iya, dulu itu yang dicuri emas, Pak. Yang dicuri itu sepeda, motor, sapi. Sekarang banyak pencuri suami. Kenapa? Karena perbandingan penduduk perempuan laki-laki itu 1:7, Pak. Makanya kalau ada laki-laki sudah menikah 1, berarti ada 6 gadis yang tidak dapat bagian. Belum ada janda. Janda itu bahaya lagi, Pak. Kalau gadis ya masih mending karena masih malu-malu. Tapi kalau janda itu bahaya sekali. Nah, itu apalagi yang suka main TikTok itu yang goyang-goyang begini, itu yang bahaya sekali itu. Itu makanya jaga baik-baik suaminya itu. Makanya amalkan itu, Pak. Jadi kuncinya begitu. Bikinkan air panas, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna anzalnahu. Kemudian letakkan sendok di tengah-tengah, nanti berhenti berputar airnya, baru kita baca inna a'tainakal kautsar sambil mengangkat pengaduk itu. Kemudian kasih suami kita dia minum, kemudian pada saat dia minum sisanya usahakan ada sisanya. Kemudian kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu paling bagus sekali, Pak. Itu penangkal itu. Makanya bapak-bapak kalau mau selamat, habisi kopinya di subuh Jumat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.